Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dicukupkan dalam segala urusan dan kebutuhan, amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing daily vlog lagi. Dan sekarang aku lagi bikin teh manis untuk Pak Suami. Ini tuh tengah malam ya teman-teman, sekitar jam setengah 4. Insya Allah kami sekeluarga mau sahur gitu ya. Sekarang itu hari Senin, udah masuk hari Senin, jadi Pak Suami sahurnya hanya pisang dan kurma azwa, sedangkan aku mau bikin bubur oatmeal. Nah, ini pisang ambonnya udah bintik-bintik, udah matang banget. Kita sahurnya yang simpel-simpel sih kalau bukan bulan Ramadan ya, kecuali bulan Ramadan memang kayaknya ngajain gitu ya. Kalau sekarang karena puasa sunnah jadi yang simpel-simpel aja. Ini aku bikin bubur oatmeal yang hanya diseduh dengan air panas aja 100 ml. Ini oatmealnya aku pakainya 4 sendok makan karena ini porsi yang pas banget dengan ukuran ukuran sarapanku gitu ya. Dan aku tambahin 100 ml susu cair dari Indomilk yang tanpa rasa atau plain. Sekarang aku lagi nyaman dengan oatmeal karena oatmeal itu bagus buat pencernaan dan sekaligus kalorinya rendah. Dan untuk rasa manisnya ini aku pakai kurma, tapi bukan kurma azwa, ini kurma palem gitu ya. Aku suka yang palem soalnya. Udah gini aja tinggal sarapan, dan minumnya aku minum air biasa aja, air putih yang hangat gitu teman-teman ya. Oke, sarapan kita udah selesai. Nah, ini aku persingkat. Ini tuh udah jam setengah 10-an. Jadi tadi aku udah selesai nyuci, aku juga udah menjemur. Dan sekarang aku mau ngurusin tanaman. Hari ini tuh repot banget. Hari Senin memang harinya repot ya teman-teman. Dan aku berencana mau mindahin tanaman aglonema aku yang udah beranak ini. Ini sebenarnya masih kecil ya teman-teman, tapi karena si mamahnya tanaman itu oleng-oleng gitu ya teman-teman. Jadi setiap pagi dia itu runtuh, entah kenapa, apa keberatan pohonnya apa gimana gitu ya. Jadi untuk menghindari runtuh lagi, aku mau pindahin aja semua anak-anakannya ke pot-pot yang udah aku siapin beserta sekamnya. Nah, kayak gini nih, jadi pohon indukannya itu melentung gitu loh. Apa sih melentung? Iya, pokoknya dia itu kayak kena gempa, jadi sayang banget. Ini tuh aku sayang banget sama tanaman ini. Untuk dapat anakannya itu harus nunggu 11 bulan ya teman-teman. Dan ini aku dikasih sama sahabat aku dari Karawang. Beliau ngasih dari umur masih anakan sih dulu ya, masih 2 daun 3 daun gitu. Dan sekarang udah lahiran udah beranak sebanyak 3 anakannya, udah aku pindahin juga. Sebenarnya masih kecil, tadinya mau aku tunggu sampai besar gitu ya, sampai 3 daunan. Nah, ini aku pindahin indukannya ke pot yang lebih besar ya teman-teman. Nah, ini masih kecil-kecil banget, daunnya aja belum mekar gitu ya. Tapi ya udahlah, aku pindahin, mudah-mudahan ini bisa tumbuh. Aku tuh punya tanaman murah-murah ya teman-teman, dan jarang beli, paling aku dikasih-kasih aja sama teman-teman. Pernah beli beberapa kali ke Shopee, dan tanamannya juga bukan tanaman yang mahal, hanya tanaman yang 5 ribuan ya teman-teman. Kayak ngerasa sayang aja gitu. Aku di sini mikirnya fungsinya aja untuk penghijauan, bukan dari semahal apa dan sebagus apa gitu ya. Nah, ini untuk yang udah aku pindahin tadi aku siramin langsung biar nggak pewot dulu ya, mudah-mudahan tumbuh dengan normal. Nah, ini tanaman ini juga aku dikasih sama sahabat-sahabat aku. Terima kasih sekali Umahat ya yang udah ngasih aku tanaman. Ini dari Umu Haifa yang ada di Cibitung, dari Umu Nadia, dari Bude Prina ya, lupa namanya, Bude Prina yang ada di Karawang, Teh Fatima. Pokoknya terima kasih sekali atas bibit-bibitnya. Ini udah tumbuh banyak seperti ini. Nah, ini dari Umi Haifa, apa namanya tuh, lidah ular sih kalau aku mah. Kalau di Tasik namanya letah orai cina ya, kalau di sini nggak tahu namanya ya. Nah, ini juga kuping gajah, ini baru aku pindah-pindahin. Alhamdulillah udah selesai untuk tanamannya. Selanjutnya aku bikin brownies deui karena memang Alia sukanya brownies ya teman-teman. Jadi bolu-bolu yang beraroma coklat itu suka banget. Nah, ini aku ayak dulu nih 30 gram atau 2,5 sendok makan coklat bubuk.
bersamaan dengan 15 sendok makan tepung terigu. Aku pakainya kunci biru ya teman-teman. Ini kita aduk dulu, kemudian diayak supaya tepungnya gak gumpal-gumpal. Nah, untuk brownies ini bisa dijadikan untuk base cake ulang tahun ya teman-teman. Aku bikin yang ukuran 6 telur, tapi hanya untuk camilan juga enak banget. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Nah, ini udah mengembang seperti ini. Pokoknya aku ngocoknya kurang lebih 10 menitan ya teman-teman, hingga adonannya sudah mengembang seperti ini. Barangkali di antara teman-teman ada yang hobi seperti aku bikin kue dan bolu. Kalau aku memang hobi banget ya teman-teman, kalau bikin kue itu pokoknya suka banget. Kebetulan juga Alia memang seneng gitu ya sama buatan uminya. Jadi karena suka dimakan, jadi akunya semangat bikinnya. Tapi walaupun enak dan doyan anaknya, aku juga nggak terlalu sering bikin sih, kecuali untuk jualan mungkin bisa tiap hari ya teman-teman. Tapi ini aku kalau lagi minta aja dan bahan-bahannya ada. Nah, ini adonannya sudah putih, mengembang dan kental berjejak seperti ini ya teman-teman. Arti daripada berjejak, ketika diangkat adonannya itu meninggalkan jejak-jejak seperti ini. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman. Barangkali teman-teman pengen bikin kue ulang tahun terus dijual, ini boleh banget, karena aku juga suka bikin kue ulang tahun dan ada beberapa teman ya yang suka iseng gitu, pengen resepnya dan pengen dibuatin juga. Tapi untuk dijadikan profesi, kalau aku sih repot banget gitu, jadi ya cuma hobi-hobi aja. Nah, untuk bahan keringnya ini aku masukkan secara bertahap ya teman-teman. Jangan langsung semuanya supaya adonannya tidak kempes gitu ya. Itu pelan-pelan aja mengaduknya menggunakan teknik aduk balik. Nah, seperti ini caranya aduk balik, itu diaduk dibalik seperti itu pelan-pelan. Nah, ini bahan keringnya udah masuk semuanya. Kalau mau ngaduk menggunakan mixer juga boleh ya, tapi dengan kecepatan paling rendah. Kemudian lelehan di sisi tadi yang sudah dicampur dengan minyak goreng langsung dimasukkan aja semuanya, dan kita aduk dengan menggunakan masih teknik aduk balik sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Jangan sampai ada endapan sedikit pun di bawah adonan. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu mengembang dengan sempurna dan tidak
bantet ya. Aku pengalaman pernah nggak rata dalam mengaduk itu bantet gitu ya teman-teman. Nah juga aku udah nyiapin loyang dengan ukuran 20 diameternya dan sudah dilapisi dengan bukan dilapisi sih, diolesi dengan margarin, dan aku kasih bubuk tepung terigu, aku taburin tepung terigu dan langsung aja dituangin semuanya. Kalau teman-teman loyangnya ukuran 18 itu bisa 2 kali pengukusan, jadi hasilnya lebih tinggi. Tapi karena aku pengen langsung simple 1 kali aja, jadi aku langsung dikukus 1 kali. Nanti kalau misalnya untuk ulang tahun base cake ini bisa dipotong jadi 2, jadi tengahnya itu dipotong terus diisi dengan buttercream. Nah ini kita kukus selama 30 menit dengan api cenderung kecil aja. Nah ini sudah hasilnya sudah mengembang dan bagus banget. Kita tes dengan tusuk sate supaya memastikan ini bolunya sudah matang atau belum. Nah sudah tidak ada yang menempel nih bolunya, tandanya sudah bisa diangkat dan bisa disajikan ke Neng Alia. Alia tuh suka banget pokoknya yang coklat-coklat gini, suka banget anaknya. Kalau diikutin tiap hari bikin gitu ya, tapi paling aku bikinnya hari-hari libur aja, Sabtu Minggu gitu ya. Dan ini kebetulan bikinnya juga pas kita lagi puasa, jadi ya sambil ngabuburit bukan ngabuburit sih, kayak zaman dulu aja ya teman-teman. Nah ini udah matang dan aku akan perlihatkan ke teman-teman, hasilnya moist banget. Dan untuk lidah aku ini tuh cukup manisnya, dan aku tuh paling makan hanya beberapa slice aja karena kebetulan ya kurang begitu suka yang gula-gula gitu ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya empuk dan kayak busa gitu ya. Boleh dicoba bagi teman-teman yang mau mencoba. Nah untuk hari ini aku nggak masak ya teman-teman karena kayak capek gitu ya, jadi aku membeli soto aja ke depan dan juga sama kerupuk-kerupuk gitu untuk Pak suami untuk berbuka. Kalau untuk buka kita udah nyiapin buah dan juga kurma. Nah sampai sini aja dulu mungkin vlog kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Assalamualaikum.